Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nata Putri dari kelas manajemen 5O. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dalam akuntansi. Mohon didengarkan ya. Nah, yang pertama kali untuk membuat laporan keuangan di sini ada satu, mengumpulkan dan mencatat transaksi pada jurnal. Yang kedua, memposting jurnal ke dalam buku besar. Yang ketiga, dengan menyusun raca saldo. Yang keempat, dengan pengumpulan data untuk membuat jurnal penyesuaian. Yang kelima, ada menyusun raca lajur. Dan yang keenam, membuat laporan keuangan. Nah, untuk yang pertama itu ada laporan keuangan laba rugi. Laporan keuangan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Nah, di sini saya sudah membuat tabel tentang laporan laba rugi. Laporan laba rugi dari PT Jaya Purnama pada periode 1 Januari sampai 30 April 2021. Dari data tersebut terdapat perbandingan laba rugi yang diperoleh perusahaan di akhir kuartal April dengan kuartal sebelumnya. Pada kuartal Desember 2020, perusahaan diketahui mengalami kerugian sebesar 13 juta rupiah. Akan tetapi pada akhir April 2021, keuntungan meningkat berkali lipat menjadi 300,6 juta rupiah. Setelah laporan laba rugi itu ada laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang isinya memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat penambahan dan pengurangan laba atau rugi dan transaksi keuangan pemilik modal. Nah, saya ini ada contoh tabel perubahan modal. Di laporan ini terdapat beberapa modal awal yang ada di perusahaan karena pada kuartal sebelumnya PT Jaya Purnama mengalami kerugian, maka modalnya dikurangkan keuntungan di kuartal ini. Nah, yang ketiga itu ada laporan raca. Laporan raca itu adalah bagian dari laporan keuangan dari entitas bisnis atau perusahaan yang mencatat informasi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemegang saham pada waktu tertentu. Laporan ini wajib dibuat ya, karena menjadi panduan dalam memutuskan keputusan bisnis. Laporan raca itu memiliki 3 bagian laporan, yakni tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Jumlah total aset wajib sama persis dengan jumlah total kewajiban dan ekuitas, seperti yang ada gambar di tabel yang sudah saya tampilkan ini. Nah, untuk yang keempat itu ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang perusahaan. Dalam arti sempit, laporan arus kas artinya sebuah laporan keuangan yang menyajikan arus kas masuk dan kas keluar dari sebuah perusahaan. Untuk contoh laporan keuangan sederhana yang mengenai arus kas, di sini ada saya buat yang bertujuannya untuk memberitahu stakeholder untuk apa saja kas perusahaan akan digunakan. Laporan keuangan dari saya. Untuk itu saya ingin kembali mengingatkan pentingnya mempelajari laporan keuangan sehingga jangan lupa untuk mempelajarinya setiap hari ya. Karena membuat laporan keuangan membutuhkan ketelitian dan praktik terus-menerus. Saya akhiri video saya dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.